Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Nurul Maulidah dengan NIM 2008304058 dari kelas IAT 4B. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran tafsir kontemporer Yasser Auda. Berbicara tentang pemikir muslim kontemporer, tidak dapat mengabaikan seorang tokoh terkenal yang bernama Yasser Auda. Namanya banyak dikenal setelah melahirkan karya monumentalnya, yaitu Maqasid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law, System Approach, sebuah upaya pengembangan topik maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam. Kemudian biografi Yasser Auda. Yasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya ia habiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar, Kairo, dari tahun 1983 sampai tahun 1992. Selama di Mesir, Yasser tidak pernah menduduki pendidikan agama formal seperti Universitas Al-Azhar. Ia hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif dalam pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University dalam jurusan ilmu komunikasi dan diselesaikannya pada tahun 1988, kemudian memperoleh gelar master pada tahun 1993. Setelah mendapat gelar master dari Cairo University, Yasser melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada. Kemudian pada tahun 1996, ia berhasil mendapat gelar PhD dari Waterloo. Setelah itu, ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University, konsentrasi hukum Islam 3 tahun berikutnya. Yasser Auda dikenal sebagai pemikir muslim kontemporer asal Mesir yang aktif menyuarakan maqasid syariah sebagai solusi atas persoalan hukum Islam. Auda juga seorang direktur pendiri Al-Maqasid Research Center yang berpusat di London, sebuah lembaga yang bergerak di bidang hukum Islam dan maqasid syariah secara khusus. Selain itu, beliau juga founder of organisasi-organisasi seperti International Union of Muslim Scholars yang berpusat di Dublin, Academic Board of the International Institute of Islam Thought di London, International Institute of Advanced System Research di Kanada, Board of Trustees of the Global Civilization Studies Center di Inggris. Saat ini Auda adalah Associate Profesor pada Fakultas Islamic Studies di Universitas Qatar. Dalam pengabdiannya, Auda turut aktif di Maqasid Research Center di Inggris. Kemudian dia juga memberi kuliah di perguruan tinggi sejumlah negara. Penguasaannya dalam bidang bahasa Arab, Inggris, dan Prancis, juga kemampuannya dalam keilmuan tradisional Islam dan filsafat Barat mempermudah Yasser Auda untuk unjuk keilmuannya di kancah internasional. Selanjutnya yaitu maqasid syariah menurut Yasser Auda. Pemikiran maqasid syariah berawal dari kegelisahan Yasser Auda terhadap usul fikih tradisional. Kegelisahannya meliputi yang pertama yaitu usul fikih terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul fikih terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal Al-Banna, perhatian ulama usul fikih terhadap aspek kebahasaan lebih besar daripada ahli bahasa itu sendiri. Yang kedua yaitu klasifikasi. Sebagian teori usul fikih mengiring pada logika biner dan dikotomis. Misalnya pembagian qot'i dan doni, am dan khos, mutlak dan muqayyad, dan lain-lain. Masing-masing kategori ini menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam istinbat hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap qot'i lebih didahulukan daripada dalil doni, dalil khos didahulukan daripada dalil am, dan dalil muqayyad didahulukan daripada dalil mutlak. Yang ketiga yaitu analisa usul fikih bersifat
reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Analisa reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam usul fikih. Kata maqasid syariah merupakan istilah yang tidak asing dalam ranah usul fikih Islam. Ada beberapa istilah atau nama yang beragam namun memiliki makna yang sama dengan maqasid syariah. Di antaranya adalah qasd al-syariah bi al-hukm, kemudian qad al-syari, ma arada al-syari bi al-hukm, ma tasawwafa al-syari ilaih, munasabat al-qiyas, al-hikmah, al-maslahah, dan al-maslahah al-mursalah. Sebenarnya, maqasid syariah juga bisa dipahami sebagai prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban terkait pertanyaan tentang hukum Islam. Semisal mengenai zakat disyariatkan, mengapa minuman alkohol tidak diperbolehkan, dan yang lainnya. Bagi sebagian pakar, ada kalanya maqasid digunakan untuk makna kemaslahatan. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Syatibi dalam karyanya yaitu Al-Muwafat Asy-Syari innama huwa limasalih al-ibad, yaitu syariat sesungguhnya untuk kemaslahatan seorang hamba. Lebih lanjut, Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa pengertian maqasid mencakup dua pengertian, yaitu tujuan dan niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat, dan tahsiniyat. Yang daruriyat dibagi lagi diantaranya hifduddin, yaitu perlindungan agama, kemudian hifdu an-nafs, perlindungan jiwa, hifdu al-mal, perlindungan harta, hifdu al-aql, perlindungan akal, kemudian hifdu an-nas, perlindungan keturunan, dan yang terakhir yaitu hifdu al-id, perlindungan kehormatan. Daruriyat atau tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Sedangkan hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Sedangkan tahsiniyat atau tujuan-tujuan tersier didefinisikan sebagai suatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Kemudian, kajian maqasid syariah dikembangkan oleh Yasser Auda melalui karyanya yang berjudul Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan hukum Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer. Selanjutnya yaitu contoh penerapan penafsiran ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasulahu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum shagirun. Yasser Auda ketika menafsirkan tentang ayat jizyah lebih dominan membahas tentang ahli kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut. Penafsirannya tidak jauh berbeda dengan At-Tabari yang banyak disandarkan pada riwayat-riwayat hadis dari Abu al-Hajj
dan Imam Mujahid, seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis tentang penafsiran Al-Quran. Adapun perbedaan yang mendasar dari penafsiran Jasir dengan At-Tabari bahwa ia menggunakan ayat Al-Quran untuk menafsirkan ayat. Seperti ketika ia menafsirkan wala yadinuna dinal haq, ia menerangkan bahwa hanya Islam agama yang benar dengan mengutip Quran surah Ali Imran ayat 19. Selain mengutip ayat Al-Quran, Jasir mengutip hadis Nabi, yaitu ketika menjelaskan orang-orang yang diwajibkan jizyah. Dengan demikian, menurut Jasir, Majusi pun ikut terkena hukum jizyah. Contoh penafsiran di atas terus dilanjutkan oleh para mufasir Sunni dengan pengertian bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara penafsiran At-Tabari dan Jasir Auda dengan para mufasir-mufasir lainnya dalam hal menganalisa dan kesimpulan penafsiran, yakni orang-orang mukmin memberi pilihan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam dengan pilihan perang atau masuk Islam atau membayar jizyah. Kemudian kontribusi besar Jasir Auda. Ada dua kontribusi besar Jasir Auda dalam kaitannya dengan maqasid syariah kontemporer, diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan fokus orientasi maqasid syariah. Maqasid syariah tradisional yang orientasinya masih individu dikembangkan menjadi berorientasi pada masyarakat yang lebih luas. Sumber induksi maqasid syariah tradisional yang dilandaskan pada hukum-hukum fikih digali langsung dari Al-Quran, Sunnah, kemaslahatan, argumen rasional, dan kesepakatan internasional yang tertuang dalam Deklarasi HAM Internasional. Jangkauan istinbat hukum yang tadinya didasarkan pada dalil-dalil partikular, kemudian berubah jangkauannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dalil keumuman, yang kedua dalil khusus, dan yang terakhir baru dalil partikular. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan sistem untuk membangun paradigma filsafat hukum Islam. Pendekatan sistem dilandaskan pada 5 landasan, yaitu yang pertama berwatak kognitif, yang kedua holistis, yang ketiga keterbukaan, yang keempat multidimensional, dan yang kelima yaitu kebermaksudan. Jasir Auda menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih. Ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasir Auda sebagai pisau analisisnya. Di antaranya yaitu yang pertama dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, yang kedua kemenyeluruhan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, yang kelima berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, dan yang terakhir yaitu kebermaksudan. Pada intinya, Jasir Auda menegaskan bahwa maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad, usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi maqasid dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluasan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat realisasi maqasid syariah yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi efektif suatu proses merealisasikan maqasid dalam hukum Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.